Alright my friends, gue Yogi Sugianto. Hai. So guys, bagaimana kabar kalian semua? Dan semoga kalian merasa senang, merasa happy menjalani hari-hari kalian, apalagi ini hari Minggu ya. Dan semoga kalian bisa berkumpul dengan keluarga, teman, dan lain-lain gitu ya. Have a nice day for you guys. Dari video ini gue pengen curhat, pengen ngobrol, pengen cerita-cerita lah ya. Dan ada sedikit keresahan yang pengen gue sampaikan lah gitu. Karena apa ya, gue tuh kayak nggak deket gitu sama subscribers gue. Karena jujur gue nggak tahu gitu, kok nggak pernah membuat video yang mungkin sedikit santai gitu ya seperti ini gitu. Dan jujur dengan gue buat video ini, dengan gue buat konten ini, ya, gue ngerasa nggak pantas banget. Karena apa? Karena ya gue siapa gitu, gue bukan YouTuber besar juga ya, sosokan ngomong kayak gini ya sebenarnya ya. Tapi gue thank you banget buat teman-teman semua yang udah ngikutin gue dari subscriber gue yang masih kecil sampai sekarang 317 dan belum ribuan. Tapi thank you gitu, thank you banget gitu ya. Ini pencapaian terbesar bagi gue, yang mana gue bisa nyampe ke 300 gitu. Gue yakin gue bisa sampai ke 500 subscriber walaupun belum ribuan, gak apa-apa. Yang penting gue punya skill, gue punya kemampuan lah untuk bisa membuat sesuatu konten yang menghibur kalian semua gitu. Oke, jadi gue pengen ngobrol tentang konten-konten yang udah gue buat, yang video-video yang udah gue bikin gitu ya, untuk kalian-kalian semua para penikmat konten gue gitu. Nah, jadi gue sedikit mengalami kendala yang mana gue telat upload, telat ngedit, terus males, terus nulis terlalu panjang gitu ya, terus harus ngafalin beberapa skrip yang harus gue hafalin, dan pada akhirnya bisa menjadi video yang sangat amat menarik untuk bisa kalian tonton ya. Jadi menjadi content creator atau YouTubers itu nggak gampang, dan kalau kalian ingin menjadi YouTubers atau content creator itu dengan niatan untuk bisa mendapatkan uang atau bisa mendapatkan AdSense gitu ya, sulit kalau positif lah gitu ya. Kalau misalkan kalian emang benar-benar tidak mencari sensasi gitu ya, karena kan kalau misalkan kalian ingin cepet ya cari sensasi gitu. Kalau enggak ya susah gitu ya, kayak gue gitu. Gue harus nyari sensasi untuk bisa menaikkan subscribers gue. Tapi apa daya, gue nggak pintar untuk bisa mencari sensasi gitu. Gue hanya mengandalkan otak gue, yang mana dulu gue juga pernah maksudnya gue pernah lah untuk bisa bergabung ke salah satu komunitas, salah satu sanggar seni, dan di sana gue banyak banget belajar tentang media, tentang bagaimana untuk bisa menjadi public figure. Waktu itu kata-kata kayak YouTubers, content creator tuh belum ada gitu. Jadi gue masih kayak ya udah belajar aja dulu untuk bisa menjadi public figure, ataupun bisa dikatakan bahasa kerennya itu artis lah gitu ya. Jadi gue pengen banget untuk bisa jadi artis gitu, bisa banget jadi orang-orang yang dikenal gitu. Dan gue belum kenal lah untuk bisa jadi selebgram tuh belum ada, karena jujur handphone pun juga gue masih cross yang LC1 gitu, yang kecil banget gitu. Nah, ngomong-ngomong soal content creator ya, video dan lain-lain gitu, gue pernah mengalami suatu hal yang sangat amat menyedihkan, yang mungkin kalian juga pernah lah ya, kalian yang content creator juga, YouTubers juga ya, seneng bikin video, ngedit video, thumbnail dan lain-lain gitu ya, macam-macam lah. Kalau kalian pernah jatuh di lubang yang sama, apalagi dengan orang yang sama, apakah kalian mau mengikutinya? Apakah kalian juga
merasa kayak oke, nggak apa-apa, it's okay, gue tenang, gue masih bisa untuk ngejalanin permasalahan ini dengan orang-orang yang lo benci sebenarnya. Dan pada akhirnya ya udah gitu. Jujur dengan seperti itu gue ngerasa kayak gue goblok banget gitu, gue bodoh banget gitu. Ini orang udah nyakitin gue, ini orang udah ngerendahin gue, ini orang udah apa ya istilahnya udah buat gue mumet gitu, kayak hasil yang nggak ada gitu, action yang nggak ada. Ya pada akhirnya yang kita cari, yang kita temuin ya omong doang gitu. Dan pada akhirnya lo nggak jadi apa-apa gitu. Tapi dari pengalaman ya, dari hal tersebut lo bisa mendapati sebuah pengalaman yang akan lo pelajari gitu. Jadi ketika gue ketemu sama orang yang seperti ini gue harus gimana, ketemu sama orang yang seperti itu harus gimana. Jujur gue udah bertahun-tahun kenal dengan salah satu teman gue nggak nyebut namanya ya, gue nggak mau dia ada di konten gue juga gitu. Walaupun gue slip namanya doang, terus spill namanya doang, gue nggak mau lah. Jadi gue dulu punya teman lah gitu, dia salah satu apa ya bisa dikatakan orang yang biasa aja sih, cuman gue nggak tahu karyanya apa, cuman masih biasa. Dan gue juga sama seperti dia gitu. Tapi yang buat bedanya gue semangat gitu, kayak gue harus belajar, gue harus bisa ini tanpa harus merendahkan orang lain gitu, tanpa harus minjem gear orang lain, alat-alat orang lain untuk buat konten, untuk buat film pendek dan lain-lain gitu. Jujur gue banyak sakit hati banget sama dia, dan banyak banget satu hal yang mungkin membuat gue nggak pernah lupa gitu ya, yang mana gue cuma punya handphone yang mungkin sangat kentang gitu ya, belum kayak sekarang, dan mungkin itu pun juga KW lah. Nah jadi ada kata-kata yang mungkin sampai sekarang gue masih ingat gitu. Dia bilang, Yogi kalau punya barang nggak pernah bagus, nggak pernah bener gitu ya. Iya, kalau memang nih barang nggak pernah bagus dan nggak pernah bener, kenapa lo pakai barang gua? Gitu. Lo nulis di laptop gua, lo ngambil gambar, ngambil angle dengan handphone gua, otomatis kan gua punya kekuatan dong, punya power kan untuk lo juga gitu. Tapi kenapa lo ngerendahin gua? Dan masih banyak hal-hal yang lain. Jujur gue udah capek banget waktu itu, dan pada akhirnya gue memutuskan untuk keluar dari circle itu lah gitu ya. Circle itu yang mana bisa dikatakan toxic circle juga gitu ya, membuat gue kayak oh my god, gue harus keluar nih. I have to out this is circle gitu. Ini udah nggak apa ya, this is not circle health lagi gitu. Gue harus keluar, gue harus nyari zona baru. Gue nggak boleh bertahan di zona yang nyaman seperti ini gitu. Dan pada akhirnya gue coba keluar, terus gue nggak tahu ngapain. Dan jujur setelah gue keluar, setelah gue kenal banyak orang-orang yang seperti itu, akhirnya gue nggak punya teman. Nah, gue nggak punya teman, gue nggak punya relasi, gue nggak kenalan aja nggak punya gitu. Ya, akhirnya gue sering di rumah, terus sering nontonin video-video YouTuber dan lain-lain. Kayaknya seru banget nih gini. Tapi gue nggak masih kayak gimana ya caranya untuk bisa bikin video seperti itu gitu. Gimana caranya biar bisa gue edit. Gue nggak punya laptop lagi karena waktu itu laptop gue juga udah diambil lah gitu ya sama bokap gue. Jadi gue nggak tahu lagi mau ngapain. Akhirnya gue coba mutusin untuk bisa belajar ngedit lah. Pada saat itu gue belajar ngedit pakai InShot sama apa ya, ada satu lagi gue lupa deh namanya. Oh ya, Viva Video. Dan itu kayak masih basic banget gitu, kayak apa ya, aplikasi yang mungkin masih ecek-ecek lah gitu, masih kayak biasa-biasa aja gitu kan. Gue belum kenal lah dengan yang namanya KineMaster. Jadi gue juga makai aplikasi KineMaster sampai sekarang guys. Jadi kalau kalian pengen jadi YouTuber, pengen jadi content creator, cobalah untuk belajar mengaplikasikan atau mengelola aplikasi KineMaster. Coba aja gitu, belajar dari situ, nanti kalian bisa nemuin tuh pola-polanya bagaimana ngedit yang benar dan bagus gitu ya. Nah setelah itu gue disaranin lah sama teman-teman gue gitu kan, coba deh pakai aplikasi KineMaster aja untuk
edit video lo untuk bisa jadi content creator ataupun YouTuber gitu. Nah, yang nyaranin itu gue inget banget Kiki, namanya teman gue, Rizky Sari ya. Jadi dia yang ngusulin gitu, yang nyaranin gitu. Pada akhirnya gue coba gitu. Dan gue ketagihan banget, dan gue sampai detik ini gue masih kontak-kontakan dengan teman gue yang ada di Bekasi, Hari. Hai Hari, apa kabar? Nah, jadi gue belajar sama dia juga cara bikin thumbnail. Gue masih inget banget, gue bikin thumbnail ke rumahnya dia. Terus kayak ngebuat thumbnail, gimana ya bilangnya ya, cover lah gitu, covernya video kita gitu. Jadi dia yang kemarin ngebantu gue gitu. Sampai detik ini gue jujur banyak perbedaan pendapat yang membuat kita tuh berdebat sebenarnya, dan itu nggak membuat kita berpisah sih, nggak membuat kita kayak harus menghancurkan pertemanan ini. Tapi gue dengan perdebatan yang ada gitu ya kan, gue cuma minta maaf doang lah. Dan dia juga sama seperti gue, dia juga kayak ngerasa kayaknya gue salah nih gitu, gue harus minta maaf gitu. So, dan back to topic. Dan udah sekian lama nih gue meninggalkan circle yang buruk tadi gitu ya. Dan teman gue nih yang gak gue sebutin namanya, jujur ketika lo udah move on, ketika lo udah selesai dari circle yang buruk gitu ya, bad circle itu, ketika dia muncul lagi nih di kehidupan lo, gue kayak kenapa lo harus muncul gitu, kayak gue nggak mau lagi nih. Karena gini, gue nggak mau ngambil jalan kesombongan, yang mana gue nggak mau juga ngerendahin dia gitu. Dan salah satu cara cepat gitu ya, cara cepat yang gue dapatkan pada saat itu, gue nggak balas message-nya dia. Pokoknya dia basa-basi aja sih kalau gue lihat dari kata-katanya gitu ya. Gue nggak tahu lah dia pengen mau buat project atau apa lagi ngajakin, gue nggak tahu, gue nggak mau suzon. Cuman gue merasa kayak oke, gue cukup, gue nggak mau temenan sama lo lagi. Ya kalau memang lo pengen temenan sama gue, oke, kita cuma sekedar kenal, udah selesai gitu. Gue nggak mau terlalu terlibat banyak dalam project, gue nggak mau terlibat banyak dengan pekerjaan lah gitu. Karena gue tahu lo tuh orangnya apa ya, toxic gitu. Gue akui itu. Gue bukannya nggak suka atau nggak bisa berteman dengan orang yang toxic circle. Gue paham itu, gue bisa sih. Cuman apakah kita harus terus gitu berada di circle yang toxic gitu? Mau sampai kapan lu mau jadi orang yang toxic gitu? Bahasa lu nggak bener. Mau sampai kapan? Lu harus berubah. Hidup itu harus diawali dengan yang namanya perubahan. Kupu-kupu yang cantik itu nggak mungkin dia jadi kupu-kupu yang cantik tiba-tiba. Pasti dia punya progres yang pahit. Akhirnya dia mempunyai perubahan menjadi kupu-kupu yang cantik gitu. Dan pada akhirnya gue jujur ya agak sedikit mumet gitu. Aduh, ini orang datang lagi, kenapa gitu? Kenapa sih lo harus ngechat gue gitu? Lo paham aja gitu, gue nggak usah ngechat gue lagi gitu. Ngapain lo message gue gitu? Buat apa gitu? Gue juga udah ngelupain lo gitu, ya kan? Gue juga udah ngeblok lo gitu. Walaupun dia laki-laki, tapi kayak mana ya? Gue juga ngerasa harus apa nih? Harus gimana nih gitu? Dan pada akhirnya gue cuma ngambil jalan apapun yang ditanya dijawab. Cuman pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan mengakibatkan obrolan yang panjang, ini yang bahaya nih. Obrolan yang seperti ini nih yang buat gue tuh kayak masuk lagi ke circle-nya dia, temenan lagi males gitu. Karena kita udah tahu gitu, kita udah sering banget jatuh di lubang yang sama, apalagi dengan orang yang sama gitu. Dan gue kayak gitu, gue gimana gitu. Dan pada akhirnya ada pertanyaan dia yang mana dia nanya gue tinggal di mana sekarang gitu dan lain-lain gitu kan. Dan gue nggak jawab. Gue jawab adalah sedikit jawaban atau kata-kata dia. Gue cuma bilang oh iya doang. Selesai dari itu semua gue tinggalin gitu kan. Dan dari itu semua gue cuma bisa belajar
jangan pernah jatuh di lubang yang sama, apalagi dengan orang yang sama. Lo harus bisa berubah, lo harus bisa jadi cerdas gitu, jangan jadi pintar, jadi cerdas gitu. Karena cerdas atau pintar itu berbeda. Orang pintar belum tentu cerdas, orang cerdas sudah tentu pintar. So kalian harus jadi orang yang cerdas gitu. Harus jadi orang yang smart people lah gitu. Wow, jadi ya ini sih sebenarnya isi hati gue gitu. Gue pengen curhat dan jujur dengan pengalaman gue dengan orang-orang yang toxic tersebut ya, gue jujur merasa kayak nih orang kenapa harus datang lagi gitu sih, kenapa lu message gue juga nggak peduli dengan message lu gitu. Mau lu nantinya terkenal, mau lu nantinya jadi apa kek, gue nggak peduli gitu. Lo owner dari entertainment mana atau apa namanya tuh production house, iya kan, production house PH, gue nggak peduli. Atau lu jadi content creator terkenal, gue nggak peduli. Itu yang penting gue tidak jatuh ke lubang yang sama atau dengan orang yang sama. Kalau lu berubah menjadi orang yang baik, gue cuma bisa mengucapkan alhamdulillah. Oke, jalanin. Yang penting kita ya udah enough aja gitu. Dan jujur dari pengalaman yang seperti ini, gue juga ada lagi pengalaman yang mana gue memang ini bukan apa ya, gue nggak kenal sih sama, jadi gue baru kenal gitu ya. Tapi gue tahu nih orang, jadi ini orang nih sangat amat dikenal lah gitu di salah satu komunitas stand up comedy, yang mana stand up comedy ini juga salah satu apa ya, lagi naik daun gitu ya, ke stand up gitu, yang buat gue juga tertarik gitu. Gue juga nulis, gue juga belajar dari teknik-teknik yang ada, bagaimana melakukan setup punchline, terus bagaimana melakukan callback, double punch, dan lain-lain. Gue juga belajar dengan hal itu setelah gue lulus, dan pada akhirnya gue sempat kerja lah di salah satu perusahaan ya, yang mana gue mengorbankan sebenarnya dari perusahaan tersebut untuk bisa ikut sama nih orang gitu. Tapi nih orang sama aja, nggak ada aksinya, nggak ada actionnya tuh, nggak ada gitu, nol gitu ya. Nah, daripada akhirnya gue ngerasa kayak ditipu lah, gue ngerasa kayak gue cuma dipermainkan dari kata-kata yang luar biasa hebat pada saat itu ya. Dia hebat memainkan kata-kata yang mana gue masih umur 20-an gitu. Gue masih umur 20-an, masih kecil banget lah gitu. Yang mana masih aja gitu dengan kata-kata yang wah ini keren banget. Padahal gue nggak ngerasa, padahal gue tuh lagi tipu gitu ya. Nah, gue kalau ceritain di awalnya, jujur nih gue agak sedikit merasa apa ya, heran lah gitu. Kenapa gue bisa seperti ini gitu? Kok gue sampai segininya lah gitu. Nah, di awal tidak ada percakapan tentang uang. We're not talk about money. Jadi kita nggak ada lah ngobrolin tentang uang gitu ya. Jadi kita ngobrolin tentang konten aja gitu. Kita ngobrolin tentang konten, bagaimana kita mengonsepkan obrolan-obrolan konten kita nanti. Kita mau milih genre apa. Dan karena dia seorang komedian, stand up comedian gitu ya. Jadi oke lah, kita buat salah satu sketsa komedi aja gitu. Gue yang nulis, dan sampai sekarang skripnya tuh masih ada di handphone gue gitu, karena gue nulisnya di handphone. Dan jujur gue semangat banget ketika ngelihat tawaran dari dia pengen ngajakin gue bikin project tentang video komedi dan lain-lain gitu ya. Dan gak ada sama sekali kita berbicara uang di awal gitu. Setelah percakapan ini setelah dari percakapan ini gitu ya, tidak ada lagi tuh obrolan-obrolan yang hilang, entah dia kerja atau apa. Gue nggak mempermasalahkan akan hal tersebut gitu ya. Terus datang lagi gitu. Seharusnya ketika dia datang, gue nggak mau welcome nih. Nah, gue welcome dan akhirnya seperti apa yang gue bilang, gue jatuh di lubang yang sama dengan orang yang sama gitu. Dia ngajak lah gini begini, dia muji gue soal konten gue, YouTube gue, dan lain-lain, padahal masih biasa aja gitu. Dan jujur gue sangat tertarik banget ya dengan kata-katanya. Gue ngikut lah gitu, gue manut aja gitu.
setelah dari itu gue memutuskan untuk mengambil kejelasan gitu, mengambil keputusan lah gitu ya, keputusan ini kejelasannya mana nih gitu. Nah setelah dari itu semua udah ngobrol ini A B C dan lain-lain, gue bilang oke, gue nggak bisa naik pesawat. Gue jujur gue nggak tahu caranya naik pesawat kayak gimana. Gue masih takut sih sebenarnya untuk bisa pergi dari rumah merantau gitu. Gue belum bisa pada saat itu. Oke, setelah dari itu semua selesai dan lain-lain, nah ini orang gitu ya memutuskan tanggal sekian akan datang ke Batam gitu, akan datang ke tempat gua. Dia pengen jemput gua, dia akan ketemu dengan orang tua gua, yang mana dia mengambil izin dulu nih dengan orang tua gua gitu. Setelah dari itu semua nggak ada kabar nggak ada kabar lagi gitu loh, kabarnya nol lagi gitu, nggak ada sama sekali kejelasannya lagi gitu. Nah setelah dari itu gue tanya menjelaskan gitu, menegaskan gitu, dan dia merasa dia di-push gitu. Ya siapa yang nge-push gitu? Siapa yang memaksa lu gitu? Siapa yang mendorong lu gitu? Gue nggak ngerti nih gitu. Dia menyalahkan gue, dia membolak-balikan fakta lagi gitu. Ya bahwasannya gue yang salah, gue yang ini apa segala macam gitu. Gue kayak oke, ini pelajaran lagi, ini agak sedikit gue terpukul sih sebenarnya, kayak menampar diri gue yang bodoh gitu. Gue ngerasa kayak wow gitu, gue ditipu lagi gitu, gue ya gitulah gitu. Terus setelah dari itu semua gue ngerasa kayak gue harus bisa jadi orang yang cerdas, gue harus bisa jadi orang yang pintar gitu, gue harus bisa nih gitu, harus jadi being smart people gitu ya gitulah. Setelah itu semua gue melihat perubahan gitu, melihat perubahan yang ada. Gue melihat kayak ini orang sungguh aneh gitu. Dia bilang dia sibuk tapi dia bikin status WA gitu. Lucu jadinya kan, dia bikin ini apa segala macam dan lain-lain gitu. Gue jujur wah ini orang bahaya nih sih. Untungnya gue bilang gue nggak bisa naik pesawat, untungnya di situ gitu. Kalau gue iyain aja gitu, gue beli tiket, gue ke Jakarta, abis gue nggak tahu jadi apa sekarang gitu. Dan memang pahit sih ketika lu sebegitu amat cinta dengan passion lu, karir lu, yang mana walaupun itu belum sukses gitu, walaupun itu belum jadi, tapi lu semangat, lu punya potensi yang lu gali gitu. Dan pada akhirnya banyak orang yang cuma hanya memanfaatkan skill lo doang. Ya. This is so sad banget. Oke, itu aja yang mungkin bisa gue sampaikan, dan gue nggak bisa menyampaikan apa-apa karena gue masih nulis dan juga ngedit beberapa video yang bakalan gue upload di channel YouTube gue juga. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share to all your friends. Dan maaf dengan apa yang udah gue sampaikan jika ada kata-kata yang salah. Gue Yogi Subianto, bye bye.